Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan membawakan materi medan makna dari kelompok 5. Kita beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Muhammad Akbarianur, Fareza Arfianti Putri, Mulia Rahmah, dan Angga Diki Putra. Kita lanjut ke latar belakang. Kita tahu bahwa bahasa merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia. Arti bahasa sendiri adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia dalam berinteraksi dalam kehidupannya sehari-hari. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, bahasa pun ikut mengalami perkembangan. Beberapa kata dalam bahasa Indonesia pun mengalami pergesekan makna. Dalam sebuah pembicaraan, tak jarang beberapa dari kita yang mengalami makna dari sebuah kata tanpa mengetahui apa medan makna dan komponen maknanya. Padahal setiap kata memiliki komponen makna yang berbeda, meskipun terkadang kata yang diucapkan memiliki kesinoniman. Oke, dalam materi kita hari ini, kita akan memperjelaskan apa yang dimaksud dengan medan makna, apa saja kritik para ahli mengenai medan makna, bagaimana asal-usul medan makna, dan bagaimana analisis medan makna dan pragmatik. Kita akan masuk ke materi pembahasan pertama mengenai definisi medan makna. Medan makna adalah salah satu kajian utama dalam semantik, yang merupakan bagian dari semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas alam semesta tertentu yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Dalam medan makna, satu kata terbentuk oleh relasi makna kata tersebut dengan kata lain terdapat dalam medan makna itu. Sebuah medan makna menurut Trier diibaratkan sebagai mosaik. Jika satu kata bergeser, maka kata lain dalam medan makna itu juga akan berubah. Harimurti dalam Abdul Cair mengatakan bahwa medan makna adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu yang dapat direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Umpamanya, nama istilah perkerabatan. Nama-nama istilah perkerabatan di Indonesia adalah anak, cucu, cicit, ayah ibu, kakek nenek, paman bibi, istri suami, ipar, menantu mertua, dan besan. Kata-kata yang berada di dalam satu medan makna dapat digolongkan menjadi dua, yakni 1. Kolokasi, 2. Set. Kolokasi berasal dari bahasa Latin, yaitu koloko, yang berarti ada tempat yang sama dengan menunjuk pada hubungan sintakmatik yang terjadi antara kata-kata unsur-unsur leksikal itu. Misal, tiang layar perahu nelayan itu patah dihantam oleh badai, lalu perahunya digulung ombak dan tenggelam beserta isinya. Kita dapati kata-kata layar, perahu, nelayan, badai, ombak, dan tenggelam yang merupakan kata-kata dalam satu kolokasi, satu tempat, atau lingkungan. Jadi, kata-kata yang berkolokasi ditemukan bersama atau berada dalam satu tempat atau satu lingkungan. Yang kedua, set, menunjukkan hubungan paradigmatik karena kata-kata atau unsur-unsur berada dalam satu set dapat saling menggantikan. Suatu set biasanya berupa sekelompok unsur leksikal dari kelas kata yang sama yang tampaknya merupakan satu kesatuan setiap unsur leksikal dalam set dibatasi oleh tempatnya dan dalam hubungan anggota-anggota dalam set tersebut. Misal, kata remaja merupakan tahap pertumbuhan antara kanak-kanak dengan dewasa. Sejuk adalah suhu antara dingin dan hangat. Ya, materi kali ini adalah asal-usul medan makna. Teori medan makna pertama kali disusun oleh Jules Thiers dalam monografinya. Dalam karya itu, Thiers meneliti tentang evolusi perangkat peristilahan intelektual dari bahasa Jerman tinggi kuno. Kemudian pada tahun 1934, beliau menjelaskan juga tentang evolusi bahasa Jerman tinggi. Lalu 1 abad kemudian, struktur medan makna itu mengalami perubahan. List secara bertahap mengalami perubahan makna penyoratipan dan diganti dengan wizen yang tidak memiliki arti yang
persis sama dengan list. Lalu Wizen adalah yang mengacu pada keterampilan teknis, misalnya pada keterampilan kerajinan tangan, sedangkan Kunst adalah yang mengacu pada bentuk murni pengetahuan dan seni. Contoh tersebut menunjukkan bahwa struktur medan makna leksikal berkembang dari periode tertentu ke periode yang lain. Oke, kita masuk ke kritik teori medan makna. Oke, kita menggunakan teori analisis kritik medan makna Trier ya. Oke, Trier di sini menyebutkan bahwa medan makna sebagai citra mosaik. Bahwa medan makna itu sebagai citra mosaik ya, dapat menyesatkan. Citra mosaik itu memberi gambaran bahwa mosaik itu mengcover seluruh medan leksikal sehingga tidak satu pun yang membentuk celah kosong. Misalnya contohnya nih kayak kata-kata dalam bidang medan makna seperti potongan-potongan mosaik yang dipisahkan dengan garis yang jelas dan medan yang lain dipisahkan dengan cara tegas gitu. Lalu yang kedua adalah pembatasan arti medan leksikal. Oke, Trier di sini menyebutkan bahwa persoalan lain yang muncul berkaitan dengan medan leksikal adalah pembatasan arti medan leksikal itu sendiri. Ya, persoalan yang muncul itu apakah medan leksikal itu ditentukan relasi semantik yang bersifat sintakmatik atau relasi semantik yang bersifat paradigmatik? Apakah relasi medan leksikal itu berdasarkan relasi makna semata atau juga asosiasi berdasarkan bentuk? Bagaimana hubungan analisis medan makna dengan analisis konvensional? Analisis medan makna dan pragmatik. Pragmatik berurusan dengan bagaimana dan kapan unsur-unsur dari kata-kata itu digunakan secara nyata. Ini berarti bahwa penekanan pragmatik dalam kaitannya dengan analisis medan makna adalah menjawab masalah faktor apa yang menentukan pilihan suatu butir leksikal digunakan dari antara pilihan kata dalam suatu medan leksikal. Pada tahun 1994, ada beberapa ahli yang membicarakan masalah pragmatik dengan medan makna. Di antaranya adalah Girard, Grondallers, dan Bakema. Menurut mereka, pilihan kata untuk menyebut suatu referen tergantung pada 3 faktor. 3 faktor itu adalah: pertama, suatu referen lebih mudah disebut dengan suatu kategori yang merupakan pusat anggota atau central member. Dengan kata lain, protopikal semasiologis berpengaruh pada pilihan di antara pilihan onomasiologis. Kedua, sebuah referen lebih mudah diekspresikan dengan kategori yang nilainya bertahan lebih tinggi atau nilai pertahanan merupakan penonjolan dari onomasiologi. Ketiga, faktor konseptual dari sosiolinguistik atau nalur stilis mempengaruhi pilihan kategori leksikal. Nilai kebertahanan dapat menjadi subjek pada contextual shift. Kesimpulannya adalah, berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa medan makna merupakan bagian dari sistem semantik, bahasa yang menggambarkan bagian dari kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu yang direalisasikan. Dalam kehidupan, lingkungan masyarakat yang beragam sangat mempengaruhi oleh penutur, sehingga bahasa sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang berada di luar bahasa. Dengan adanya medan makna, kita bisa menelaah berbagai bahasa yang menggambarkan realitas kebudayaan yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan. Terima kasih.